Selamat pagi. Apa kabar semua Bapak Ibu teman-teman Asia? Selamat datang dalam Asia Sukses Festival 2023 yang diadakan tepat hari ini yaitu 22 Juli 2023. Dan hari ini Bapak Ibu teman-teman, kita akan menyaksikan bagaimana kisah sukses dari 12 pembicara yang semuanya adalah alumni maupun mahasiswa dari Asia, yaitu MM Asia. Pagi ini tanpa berlama-lama, saya akan undang pembicara pertama kita yaitu Bapak Imade Kertayasa. Beliau adalah seorang produser berita TVRI dari Kalimantan Timur. Jadi memang Institut Asia ini hebat sekali ya Bapak Ibu karena semuanya dari beragam daerah di Indonesia, salah satunya Pak Made. Dan Pak Made ini juga seorang co-founder dari Semesta Academy, yaitu training yang akan mengajarkan banyak soft skill. Beliau juga adalah seorang trainer, seorang pengajar, dan juga seorang coach. Jadi Bapak Ibu yang ingin sekali belajar mengenai public speaking selalu bisa mengandalkan Pak Made Kertayasa. Boleh juga cek di IG-nya ada imade_kertayasa. Saya juga sering sekali lihat IG live dari Pak Made, bagaimana beliau review buku, kemudian berikan tips-tips keren banget terkait public speaking. Baik, Pak Made ini juga seorang moderator untuk debat pemilihan kepala daerah. S1-nya adalah kesehatan masyarakat, nggak ada salahnya loh Bapak Ibu, langsung ambil duanya di Institut Asia Malang. Kemudian beliau adalah mahasiswa atau alumni dari batch 8. Mari pagi ini kita sambut Pak Made Kertayasa. Ya, baik. Selamat pagi Pak Sa, selamat pagi Mbak Arven. Wah, senang banget ya hari ini. Saya dari tadi malam itu sudah ngerasa bahwa yes gitu, besok akan bicara di Asia Success Festival, karena menurut saya adalah berbicara itu, berbagi itu, saya nggak tahu ya, nggak berani juga apakah saya terinspirasi dari Pak San, karena selalu saya mendengarkan kata golongan darah T gitu, jadi kalau ngomong kayaknya saya tuh langsung kayak keracunan itu ya, keracunan golongan darah T. Baik, sekali lagi terima kasih Pak San, selamat pagi semuanya, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu yang hadir melalui webinar pagi ini. Saya akan membawakan tema seperti yang sudah diposting di flyer hari ini, berbicara mengenai public speaking for success. Sebenarnya kalau mendengar kata public speaking for success, buat teman-teman yang belajar mengenai public speaking akan selalu terarahkan dengan bukunya Dale Carnegie. Tapi sebenarnya saya terinspirasinya bukan dari bukunya Dale Carnegie. Saya ingat waktu itu Pak San mereview sebuah buku tentang keberuntungan. Pak San mengatakan di situ, di buku itu dijelaskan bahwa beruntung itu merupakan pertemuan antara persiapan dengan kesempatan begitu. Tiba-tiba saya kemudian berpikir tentang ketika berbicara mengenai kesempatan, Pak San sempat menyinggung mengenai melebarkan peluang atau kesempatan dengan cara doing dan telling. Ada kata telling, ada kemampuan untuk bercerita, ada kemampuan untuk berkomunikasi. Di situ kemudian saya menemukan bahwa yes, public speaking merupakan sebuah tools yang sangat luar biasa untuk kemudian kita mampu mencapai apapun yang ingin kemudian kita capai saat ini sebagai kesuksesan dalam kehidupan kita. Oke, saya akan share screen. Tapi sebelumnya saya pastikan dulu, saya punya tagline ya. Kalau di Instagram seperti yang diceritakan Mbak Armen, saya mentargetkan diri saya bahwa setiap hari saya live IG untuk apa? Untuk menciptakan sebuah konsistensi ya. Karena saya sangat merasakan sekali bahwa konsistensi itu yang ngebentuk kemudian. Pertama-tama kita kerja keras untuk membentuk sebuah habit. Ternyata ketika sudah menjadi habit, saya tidak perlu kerja keras lagi. Saya sudah bangun dengan sendirinya di subuh hari, mencari buku untuk direview, untuk live IG. Setelah itu saya review ulang, kemudian saya evaluasi. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Oke, kalau saya katakan speak with power and confidence, tolong dijawab di kolom chat, di chat box-nya dengan kata I'm ready ya. Speak with power and confidence. Saya tunggu dulu. Di kolom chat, di chat box-nya tolong dibantu semangatnya dikirimkan ke saya dengan mengetik I'm ready ya, I'm ready. Saya tunggu dulu ya, saya lihat dulu. Sambil juga saya akan mempersiapkan materi yang akan saya share screen pagi ini. Terima kasih semangatnya luar biasa. I'm ready, I'm ready, I'm ready. Walaupun nggak ketemu, tapi saya ngebaca aja udah kerasa ya. Vibe-nya itu udah kerasa banget. Oke, saya ingin mengawali pagi ini sesi sharing saya ini dengan sebuah kisah ya, dengan sebuah kisah. Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ada seorang anak yang lahir dan besar di daerah transmigran. Jadi dulu tahun 80-an, waktu zaman Soeharto itu ada seorang anak yang lahir di daerah transmigran di sebuah desa kecil yang jauh dari perkotaan. Anak ini di usia 4 sampai dengan 5 tahun dia sangat-sangat pemalu dan takut dengan orang.
Bahkan ketemu dengan orang saja, dia langsung lari, dia nggak berani ketemu. Jangankan untuk menjawab pertanyaan orang, "Hai adek, siapa namamu?" Dia udah langsung kabur, lari, dan lain sebagainya. Sampai pada satu waktu, anak ini sudah berusia 5 tahun, dan dia harus masuk sekolah TK. Anak ini masuk ke dalam sebuah kelas dan dia tidak mau ditinggal oleh orang tuanya. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. Orang tuanya bingung, ini anak gimana gitu. Gimana anak ini kemudian bisa berinteraksi, bersosialisasi. Dia sangat-sangat bingung. Orang tuanya bingung, si anak juga ngerasa tertekan. Karena dia selalu berdebat dengan dirinya sendiri. Kok saya begini? Saya nggak bisa berkomunikasi seperti teman-teman saya yang lainnya. Bisa senang-senang, bisa berinteraksi. Sampai kemudian ini berlanjut di sekolah dasar. Ketika si anak kecil ini masuk di sekolah dasar, karena tubuhnya itu tinggi. Karena tubuhnya tinggi, kemudian si guru melihat bahwa dia dipilih. Di kelas 2, dia baru kemudian dipilih menjadi seorang komandan upacara. Karena tubuhnya aja yang tinggi, badannya tinggi. Ya. Diminta untuk menjadi komandan upacara. Dia ditunjuk menjadi komandan upacara di hari Kamis. Dan anak ini sudah gelisah sekali. Dia nggak bisa tidur dalam beberapa hari sampai menunggu di hari Senin. Dan dia selalu berdoa kepada Tuhan setiap malam dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Ya Tuhan, semoga di hari Senin akan hujan lebat dan upacara tidak jadi. Karena dia sangat-sangat takut dengan hal tersebut. Dan setiap doanya itu ternyata nggak dijawab. Setiap hari Senin, ketika dia bertugas, matahari bersinar dengan terangnya. Wah, sangat-sangat cerah begitu. Dan dia sangat gelisah. Sampai pada waktu itu dia sudah harus tampil menuju ke tengah lapangan upacara. Dengan memberanikan diri, dia tampil ke tengah lapangan upacara. Dan kemudian dia melakukan tugasnya. Dan dia melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kemudian dia tertunduk, teman-temannya mentertawai. Dia semakin gelisah dengan itu. Tapi beruntungnya, guru yang menunjuk dia, kemudian di kesempatan berikutnya ditunjuk lagi gitu. Ketika mendapatkan kesempatan 2 kali, dia tidak mau kemudian ditertawai oleh teman-temannya. Akhirnya apa? Dia berusaha, dia berlatih lagi, karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya salah. Dan di momen kedua, dia semakin memperbaiki. Awalnya dia dipaksa, dipaksa. Dan dia merasa sangat-sangat terpaksa. Tapi kemudian setelah dia melewati secara berulang-ulang sampai di kelas berikutnya, sampai di kelas 6, dia selalu dipercaya menjadi komandan upacara. Akhirnya dia terbiasa. Dari dipaksa, terpaksa, akhirnya dia terbiasa. Sampai kemudian dia masuk di tingkat SMP, SLTP, SMP. Dia kemudian masih ditunjuk menjadi komandan upacara sampai menjadi ketua OSIS. Dia selalu berusaha, kayaknya ini bisa dipelajari. Akhirnya dia memberanikan diri dengan berbagai kesalahan. Dia tetap maju gitu. Sampai ini berlanjut, dia menjadi ketua kelas di SMP, kemudian dia menjadi ketua OSIS, dia masuk ke SMA, dia semakin melihat bahwa peluang berbicara ini dapat sekali. Pada akhirnya, dia ke bangku kuliah. Di bangku kuliah, anak kampung, masuk ke bangku kuliah, dia ngerasa agak minder. Tapi dia mempersiapkan dengan, kayaknya saya bisa baca buku. Dia baca buku tentang teknik berbicara, setiap dosennya masuk, dia mengambil kesempatan, saya harus tampil. Begitu dia tampil, dia salah, dia gagal, tapi dia ingat. Perjalanan waktu dia SD, saya bisa mempelajari semua. Dia bilang, sudah nggak apa-apa, saya belajar lagi, saya coba lagi. Dan dia punya sebuah komitmen, pokoknya saya harus berbicara. Ketika ada kesempatan berbicara, saya berbicara. Sampai dosennya itu kenal. Oh, anak ini pasti. Yang awal teman-teman mentertawainya, dia tetap fight dengan itu. Satu waktu dia menemukan dosennya itu siaran radio. Siaran radio dosen. Dia dekati dosen itu sama si pemuda, sudah jadi pemuda ya. Dekati dosennya itu, dia bilang, saya juga mau belajar jadi penyiar radio. Kalau memang bisa, dia ingat lagi waktu dia zaman di SD tadi. Dia berusaha, dia belajar, dia mencoba, salah nggak apa-apa, maju lagi. Akhirnya di siaran radio. Di siaran radio dia banyak belajar tentang bagaimana menyusun kata-kata. Dia ngomong dengan berbagai kesalahan, ya nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa, dia lanjut lagi. Sampai akhirnya kemudian dia sudah mulai lihai berbicara. Dan dia merambah masuk ke televisi. Di televisi ada hal yang berbeda dia pelajari. Tidak hanya kata-kata yang dia pelajari, tapi dia mulai belajar tentang bahasa tubuh. Karena kan kalau di televisi ada audio visual. Kalau di radio hanya audio. Dia merangkai kata, dia berbicara. Tapi di televisi, dia belajar lagi memperbaiki ekspresi wajahnya. Dia belajar lagi dengan gesturnya. Dia belajar lagi tentang groomingnya, pakaiannya. Ini sangat lengkap sekali. Dan Bapak Ibu,
perjalanan inilah yang saya hadapi. Sampai pada satu titik saya menyadari bahwa saya sekarang menjadi penyiar di TV. Saya kemudian dipercaya menjadi debat moderator dan beberapa kegiatan lainnya yang kemudian memikirkan saya berpikir begini, oh ternyata apa yang dulu saya pikirkan bahwa kayaknya anak-anak yang berbakat sajalah yang akan kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Saya berpikir lagi gimana caranya ya. Ternyata begitu melewati proses itu, saya menyadari bahwa semua orang bisa. Semua orang bisa karena berbicara mengenai public speaking, berkomunikasi di depan umum, itu bukan tentang bakat. Dan sekarang, kemudian saya melengkapi itu semua ketika sudah terjun di semua profesi itu, teman-teman, Bapak Ibu, akhirnya apa? Saya nggak boleh hanya mengandalkan pengalaman demi pengalaman ini. Saya yakin sekali ini pasti ada ilmunya. Akhirnya saya mengikuti beberapa sertifikasi. Saya ngambil sertifikasi untuk pembicara publik, saya ngambil sertifikasi untuk NLP, dan yang paling beruntung buat saya, ini saya beruntungnya ketemu dengan Pak San waktu saya gabung di S2 Asia. Pak San kemudian membuka program training workshop untuk Strength Finder Coach. Oh, saya langsung ikut, saya ingin menemukan kekuatan saya ini apa ya. Dan memang benar, saya ngambil assessment-nya itu, dan saya menemukan ada 5 kekuatan, ada 5 strength, ada 5 talenta yang saya miliki. Salah satunya benar, salah satunya adalah communication, dan learner ada positivity dan lain sebagainya. Ini menurut saya keren banget, saya ditemukan dengan titik-titik itu untuk belajar, akhirnya saya karena mempertemukan titik satu dengan titik yang lain, Bapak Ibu, saya kemudian merangkumnya. Saya nggak mau dong, hanya saya aja yang kemudian menemukan ini. Saya kemudian memutuskan diri untuk saya akan berbagi kepada orang lain tentang cara-cara ini, tentang teknik-teknik ini. Dan kemudian sampai sekarang saya membagikan hal tersebut. Jadi kalau berbicara, kapanpun diminta berbicara, saya akan sangat-sangat senang. Dan dari semua itu, saya menemukan ini. Ada beberapa insight ya. Dari yang apa saya jalani sampai dengan saat ini, saya menemukan insight pertama. Yang saya tadi sering ulang-ulang. Bahwa ketika belajar tentang public speaking, belajar tentang kemampuan atau skill yang lainnya, selalu ada 3 bagian ini. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Begitu terbiasa, yes, ini sudah menjadi skill buat kita. Dan ini bisa menjadi jalan terbaik untuk mencapai kesuksesan kita. Karena nanti kita bahas ya. Sukses yang tadi kita katakan di awal, yang saya terinspirasi dari Pak Asad, dari review bukunya, sukses pertemuan antara persiapan dengan kesempatan, nanti kita bahas. Ini yang pertama, insight pertama, dipaksa, terpaksa, terbiasa. Kalau Anda saat ini dipaksa oleh pimpinan Anda, presentasi, ya, pitching, dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, itu proses, dipaksa, ngerasa terpaksa. Kemudian kita terbiasa. Ingat, terbiasanya itu melakukan yang benar, bukan membenarkan, jangan sampai kita terjebak dengan membenarkan yang biasa. Tapi membiasakan yang benar, itu sebabnya kenapa kita bisa dan harus belajar mengenai teori konsep public speaking gitu. Agar benar, agar kita bisa membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kemudian kedua, saya jadi sadar gitu ya, oh iya, dulu waktu saya tadi masuk TK, SD, sampai perjalanan kemudian berprofesi seperti yang saya jalin saat ini, ternyata ada levelnya ya. Orang belajar mengenai public speaking itu ada levelnya. Saya menemukan klien-klien saya juga. Level pertama saya menyadari dulu, oh iya benar. Saat itu saya belajar tentang bagaimana berbicara dengan kosakata yang sudah lengkap. Saya nggak bingung lagi mau ngomong apa, lancar. Gitu. Maka saya target diri saya bicaranya, oke, saya akan latihan 2 menit berbicara tanpa henti dengan SPOK, dengan kosakata yang sudah jelas. Begitu saya bisa, oh yes, saya level 1 nih. Itu level 1 Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Level 2-nya apa? Level 2-nya ketika kita setelah mampu berbicara secara teratur dengan kosakata yang tepat, maka di level kedua, saya kemudian mencoba untuk membangun sebuah struktur. Orang itu ngomongnya enak ya, nggak muter-muter ya. Nggak muter-muter. Akhirnya ada struktur yang terbangun. Ini yang kemudian saya dampingi klien-klien saya, teman-teman yang kemudian sedang berjuang untuk bangkit dan menjadikan bahwa kemampuan komunikasi itu bukan tentang bakat lagi. Tapi semua orang membutuhkan itu karena kita adalah makhluk sosial. Kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi yang kedua adalah struktur. Setelah struktur terbangun, saya mulai melihat bahwa path-nya ini, step by step-nya ini semakin terlihat. Kemudian saya membangun teknik delivery-nya. Oh, kalau menyampaikan dengan teknik delivery. Makanya banyak orang beranggapan, belajar public speaking kok diatur tangannya. Itu di awal, itu dalam proses terpaksa. Tapi kalau sudah terbiasa dengan sendirinya. Gitu.
dengan sendirinya, dan bahkan kita melakukan yang namanya membiasakan yang benar itu sudah dengan sangat menyenangkan. Dan di level keempat, kalau yang pertama tadi ngomongnya sudah lancar, yang kedua berbicara struktur sudah aman, yang ketiga delivery-nya sudah aman, yang keempat kita kemudian menjiwai. Disinilah yang saya menemukan titik ketika ngobrol dengan Pak San, kok Pak San itu bisa sangat begitu ya? Pak San sudah sampai pada tahap menjiwai. Saya sekarang mencoba untuk merasakan bahwa hari ini saya bicara di depan Bapak Ibu semuanya, oh ya, saya sangat menikmati setiap menit ini gitu. Yes, terima kasih. Saya senang banget. Nah, ada satu lagi insight yang kemudian ketiga, insight apa yang saya dapatkan, bahwa seringkali kita terjebak dengan salah kaprah tentang public speaking. Banyak orang menganggap public speaking itu hanya untuk mereka yang berprofesi sebagai host, sebagai presenter, sebagai moderator, atau orang yang akan mempresentasikan. Saya kan orang di belakang layar. Sampai kapan kita mau jadi orang belakang layar? Sampai kapan kita tidak akan sukses dalam profesi kita dan kita berinteraksi, kita mempersuasi orang lain? Dan ingat, Bapak Ibu, bahwa salah kaprah lainnya adalah public speaking itu bukan tentang bakat, tapi tentang usaha kita untuk dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Ada hal yang menarik tentang public speaking ya. Kan saya selalu mengatakan bahwa public speaking itu bukan bakat. Jadi apa? Public speaking itu adalah tentang ini. Dia seni. Seni, ada seninya karena berekspresi, kita mendramakan sesuatu. Ada sainsnya, ada ilmunya, bisa dipelajari. Ada skill-nya, ada keterampilan yang harus dilakukan secara berulang-ulang, secara konsisten. Kalau hari ini belajar public speaking terus kita mau langsung bisa, ya nggak akan terjadi. Makanya saya men-challenge diri saya sendiri, untungnya saya ketemu Pak San. Deh, kamu live IG dong. Oh, enggak lah Pak, saya kan sudah biasa live di TV. Saya gaya begitu. Dan pertama kali live IG saya ingat waktu itu saya ditugaskan ke Jakarta untuk membantu siaran di studio di pusat. Saya kemudian memutuskan untuk live IG. Mau live IG saya mikirnya berulang-ulang kali. Live IG enggak ya? Nanti kalau kata orang gimana ya? Kalau nanti yang nonton sedikit gimana? Tapi sekarang saya berada pada titik di mana saya sangat menikmati itu. Karena itu sebuah proses belajar buat saya bisa menonton ulang. Dan secara teori juga benar ada gitu ya, bahwa sekarang itu bukan lagi zamannya belajar berkomunikasi depan cermin, tapi belajar berkomunikasi di video, karena kita bisa melihat langsung, mengevaluasi langsung. Art, science, skill, dan yang terakhir adalah soul, penjiwaan. Kalau ada dijiwai, maka kita akan bisa dengan sangat-sangat mudah menyentuh hati orang, karena kita tulus dari dalam diri kita. Dan public speaking itu bukan hanya tentang hebat berkomunikasi kepada orang lain, tapi apa? Yang pertama kali adalah hebat berkomunikasi kepada diri kita sendiri. Gitu. Saya masih ingat tadi waktu TK, ternyata itu perdebatan dengan diri saya sendiri. Gitu. Hai Made, sampai kapan kamu mau kayak gini? Gitu. Tapi aku nggak bisa. Ayo coba. Begitu saya di SD, salah. Kamu salah, kamu ditertawai. Kamu sampai kapan mau ditertawai? Ayo belajar. Akhirnya apa? Saya berkomunikasi kepada diri sendiri. Dan sekarang baru saya sadar. Gitu. Kalau seandainya dulu saya sadar, oh ternyata hebat berkomunikasi, hebat public speaking itu syarat pertamanya adalah hebat berkomunikasi kepada diri sendiri. Begitu kita hebat berkomunikasi kepada diri sendiri, baru kemudian kita hebat berkomunikasi kepada orang lain. Ya jangan harap teman-teman masih ragu-ragu ya, saya bisa nggak ya, jangan-jangan nanti, oh saya kayaknya nggak, saya hanya butiran debu nih, mau maju. Kita belum hebat berkomunikasi kepada diri kita. Jangan pernah berharap bahwa kita nanti akan hebat berkomunikasi dengan orang lain. Yang muncul apa nanti? Anda nggak natural, Anda nggak tulus, show-nya nggak dapat. Mungkin skill-nya bisa, mungkin science-nya dapat, tapi show-nya nggak dapat. Jadi inti atau konsep yang paling penting adalah seseorang yang hebat berkomunikasi, seorang komunikator yang hebat, seorang public speaker yang hebat, sebelum dia hebat berkomunikasi kepada orang lain, dia harus hebat terlebih dahulu berkomunikasi kepada diri sendiri. Maka dari sekarang berkomunikasilah kepada diri sendiri, ajak diri kita untuk percaya diri. Tapi kalau lebih spesifik yang mendalam, ya kalau kita belajar mengenai public speaking selalu dengan ini ya, verbal, vokal atau voice, dan visual. Oh, bahkan ini sering dibahas, kita mau belajar, oh saya mau belajar dulu nih suara saya gimana, bahasa tubuh saya gimana. Padahal ada yang sangat esensi. Yang tadi disebut hebat berkomunikasi dengan diri sendiri, yang ada hanya di dalam diri kita. Dan hanya kita yang kemudian merasakan, dan itu akan sangat menentukan tiga bagian ini, 3 V ini. Vokal, visual, verbal. Apa itu? Yang pertama ada self-control. Ada pengendalian diri di dalam. Ada pengendalian diri yang kita lakukan di situ. Kita mengendalikan diri. Pas saya nggak mau maju, saya misalnya saya diajak untuk berbicara, Pak Made bicara ya, oh jangan saya lagi sibuk banget. Atau saya punya pengalaman ya, saya punya beberapa narasumber yang ketika saya undang,
Pak, bisa nggak Pak untuk jadi narasumber kami dalam live dialog? Oh, nggak bisa, saya sibuk. Begitu saya telepon sekretarisnya, ternyata bapaknya nggak sibuk. Oke, itu tentang apa? Self control, berkomunikasi dengan diri sendiri. Di dalam self control itu ada self talk gitu ya. Kalau orang yang punya self controlnya bagus, maka self talk-nya ini bisa dikendalikan dengan baik. Selain self talk ada apa? Ada knowledge. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan selalu bicara tentang knowledge. Gimana caranya kita mau ngecat, sementara kita nggak punya cat, nggak punya bahan untuk dibicarakan, nggak bisa. Itu ada dalam diri kita. Dan yang paling penting adalah self-image dan belief system. Ini kalau Bapak Ibu baca ya kan pernah mengatakan bahwa kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. We become what we think about. Ya ini self-image dan self-belief system kita. Kita yakin terhadap diri kita seperti apa. Kalau saat ini kita belum bisa menyelesaikan yang di dalam, maka yang di luar akan sangat berpengaruh. Vokal, visual, verbal kita akan sangat berpengaruh. Makanya kalau dikatakan begini, kenapa belajar komunikasi penting, kenapa belajar public speaking penting? Karena sekali saja kita membuka mulut kita memberitahu orang-orang yang ada di sekitar kita tentang siapa kita. Makanya begitu saya belajar public speaking, ya saya mendapatkan pilihan yang tepat untuk itu, untuk mencapai kesuksesan. Lantas apa hubungannya dengan kesuksesan? Ini pertanyaan yang sangat menarik, karena judulnya public speaking for success. Sukses itu, Zig Ziglar mengatakan hal yang sama seperti reviewnya buku Pak San ya, yang laki itu ya. Bahwa sukses itu merupakan pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Wah, saya melakukan persiapan sekarang dengan public speaking. Kesempatannya kapan? Kesempatan itu banyak orang mengatakan kesempatan nggak akan datang 2 kali. Tapi saya sangat yakin begitu Pak San mereview buku Laki ya, yang kemudian berisi begini. Persiapan itu bisa diperluas areanya dengan apa? Doing and telling. Saya lakukan, saya ceritakan. Oh, saya live IG saya ceritakan. Akhirnya saya diundang beberapa instansi, kemudian pemerintahan, dan tadi malam ya, saya tadi malam ini baru fresh banget ketika Bu Tere WA saya. Pak Made, gimana materinya, udah siap belum? Oh, sudah siap. Wah. Dan ternyata waktu itu saya masih rapat dengan Badan Otorita IKN di Balikpapan. Saya cerita juga di sana, doing and telling. Oh, saya lagi punya ini, kami bersiap bersinergi. Di situ kemudian saya melihat bahwa ini kunci. Nah, Bapak Ibu, ini karena sesi tanya jawabnya nanti ya, saya ingin mengakhiri sesi sharing saya ini dengan sebuah kisah. Saya ingin mengisahkan sebuah kisah tentang 3 orang pemancing. Ini menurut saya kisahnya, ini soundtrack gitu ya, soundtrack buat saya. Kisah 3 orang pemancing itu begini. Pada suatu waktu ada 3 orang pemancing, dia memutuskan untuk mancing di akhir pekan di sebuah danau yang sangat luas. Jadi 3 orang pemancing, dia bawa bekal roti tawar plus selai kacang. Anehnya, roti tawar dan selai kacang itu bukannya dibawa ke perahu untuk mancing, tapi dia taruh di pinggir sungai, di pinggir danau. Akhirnya dia mancing ke tengah. Ketika beberapa jam setelah mancing, si pemancing ketiga itu tiba-tiba lapar. Begitu dia lapar, dia langsung terjun ke danau, langsung tuh. Yang pertama ini kaget-kaget, kenapa terjun? Begitu dia terjun, dia bisa berjalan di atas air, blub, sampai di pinggir danau. Kemudian dia ngambil selainya, roti tawarnya, selainya dia makan. Kemudian dia balik lagi. Pemancing pertama dia bilang, wah hebat banget ya, keren banget. Gak lama setelah itu, beberapa jam setelah itu, pemancing kedua lapar dan dia melakukan hal yang sama. Pemancing pertama geleng-geleng lagi. Wah, hebat banget ya. Akhirnya, terakhir si pemancing ketiga ini lapar. Yang pemancing pertama yang tadi kagum dengan teman-teman itu lapar juga. Tanpa berpikir, tanpa bertanya kepada pemancing ketiga dan kedua, dia juga mengikuti langkah yang dilakukan pemancing kedua dan ketiga. Dia langsung terjun ke danau untuk berjalan seperti temannya. Apa yang terjadi? Dia tenggelam, blub. Akhirnya temannya yang 2 ini langsung terjun untuk membantunya naik ke atas. Kemudian temannya mengatakan begini, kamu ngapain? Si pemancing yang hampir tenggelam tadi, dia mengatakan, aku cuma ngikutin kalian. Kalian kok bisa berjalan begitu? Saya pasti bisa. Kamu harusnya bertanya kepada kami. Kami berjalan di atas danau itu bukan hanya nyebur begitu saja. Coba lihat, sekarang saya lihatkan. Akhirnya 2 pemancing ini memperlihatkan begitu. Dia celupkan kakinya, kemudian dia lihatkan. Ini loh, kakinya mencelup ke air, di danau itu. Kemudian dia lihat ternyata ada batu-batu pijakan di sana. Ada batu-batu pijakan sampai dia di pinggir jalan di pinggir danau. Orang melihat itu keren gitu ya, bisa berjalan di atas air. Padahal ada batu pijakan yang dia sudah ketahui, dia sudah sering mancing di situ, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya dia tanpa mikir lagi gitu. Apa yang bisa kita pelajari di sini, teman-teman? Seringkali kita melihat orang hebat ngomong, wah itu bakat itu. Padahal tidak. Mereka punya batu pijakan. Batu pijakannya apa? Ilmu public speaking, skill public speaking, seni public speaking, dan show tentang
public speaking. Ini yang sekarang kita lakukan. Seringkali kita tahu, tapi kita nggak melakukan. To know and not to do is not yet to know. Tahu tapi tidak melakukan, itu kan sama saja nggak tahu gitu. Dan ada satu hal yang, karena tadi ya, assessment saya di Gallup Clifton Strength, ketika saya gabung dengan BWI, punya workshop mengenai strength ya, saya tuh salah satunya adalah pembelajar ya, learner. Sampai gara-gara itu saya punya soundtrack dimanapun saya berada, itu adalah sekolah. Hari ini saya berada di ruang Zoom ini sekolah buat saya. Waktu yang saya lewati 30 menit, 1 jam, ini adalah jam pelajaran buat saya. Orang-orang yang saya temui, Pak San, teman-teman, pembicara hebat 11 lainnya, kemudian para peserta, ini adalah guru-guru buat saya. Itu yang saya bawa sekarang sebagai pembelajaran. Dan kemarin ketika saya bertemu dengan CEO dan juga direktur dari Denpasar Institute ya, saya ketemu dengan beliau, saya ngobrol, namanya Pak Nengah Labe. Kami ngobrol, dia bilang begini, kita harus berani mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba. Benar Pak Nengah, saya bilang. Hasilnya dua kan Pak ya, gagal dan berhasil. Tidak. Hasilnya adalah berhasil dan sukses. Wih, saya langsung kaget. Berhasil dan sukses. Kok bisa? Iya. Kalau kita gagal, artinya apa? Kalau kita berani mencoba, maju ke depan, kita gagal. Gitu. Artinya kita telah berhasil mendapatkan pengalaman, berhasil belajar sesuatu yang baru. Kalau kita sukses, yes, ini memang kesuksesan buat kita. Dan saya berharap saya bisa sukses seperti orang-orang ini. Yang saya baru tahu juga dari Pak San, 3 orang ini ternyata namanya sama-sama Made seperti saya ya. Ada Made Apple, Made Tesla, Made Facebook. Mudah-mudahan kesuksesannya juga akan nular dengan kemampuan public speaking terhadap Imade Kertayasa. Sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan saya berbicara, sharing tentang public speaking. Semoga ini memberikan insight untuk teman-teman. Baik, terima kasih. Boleh kasih aplaus, love, atau apapun di chat untuk Pak Made, Bapak Ibu. Keren banget. Saya terkesima, Pak, yang tadi terakhir. AM, yang tadi ya, I Made itu ya. Wah, bagaimanapun hebatnya diri kita itu asal kita yakin ya. Nggak ada yang namanya bakat, yang penting kita terus mau belajar. Oke, keren banget Pak Made Kertayasa. Terima kasih untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya.